بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله في هذا المسجد العزيز أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengawali ucapannya dengan khutbatul hajah sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau menyapa dengan mengatakan ikhwani wa akhwati, wa saudara-saudaraku sekalian. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, lakumut taufiq. Beliau meminta taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk hadirin semuanya, dan kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan berkumpulnya kita ini di hari ini menjadi ijtima'an marhuma, menjadi perkumpulan atau majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga tafarruqana, perpisahan kita dari majlis ini pun adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta kepada Allah agar tidak ada satupun di antara kita kemudian yang selesai dari majlis ini berada dalam keadaan sengsara. Nah, أحبتي في الله، هناك مخلوق اسمه الشيطان وبيننا وبينه علاقة، وهذه العلاقة التي بيننا وبين هذا المخلوق الذي اسمه الشيطان أخبرنا الله تبارك وتعالى أنها علاقة العداوة، علاقة العداوة. نعم. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memiliki atau menjumpai satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syaitan, dan makhluk yang satu ini memiliki hubungan dengan kita semuanya. Akhbaranallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa hubungan kita dengan syaitan itu adalah alaqatun adawah, hubungan permusuhan dengan dirinya. Tafadhal Syekh. Qala jalla jalaluhu inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Fala hadha al-makhluq laysa sahibun lana wala yumkin أن يكون بيننا وبينه صحبة أبدا. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Al-Qur'an, menjelaskan dalam firman-Nya inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan, makhluk yang satu ini, sebagai musuh kalian. Maka tidak pernah akan bisa syaitan ini menjadi sahib, menjadi teman bagi orang-orang yang beriman. وهذه العداوة لا يمكن أن تتوقف أبدا ولا يمكن أن يكون بيننا وبينه صلح أو هدنة. إذن هذه العداوة ليلا ونهارا وزمنا ودهرا طويلا ولا يمكن أن تتوقف وليس فيها صلح. Dan permusuhan ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah ada perjanjian damai, ataupun kemudian tidak ada hudnah, jaminan untuk menghentikan permusuhan ini. Lailan wa naharan,
baik malam hari atau siang hari. Dan permusuhan ini ahibati fillah adalah permusuhan yang akan terus berlangsung sepanjang waktu, sepanjang masa. هذه الحرب وهذه المعركة بين الإنسان وبين الشيطان لا يوجد فيها إلا خياران، إما النصر وإما الهزيمة والعياذ بالله. Pertarungan kita dengan syaitan ini hanya memiliki dua kemungkinan, yakni dalam peperangan kita, dalam harb atau ma'rakah kita dengan syaitan, seseorang hanya memiliki dua kemungkinan. Maka kemungkinan yang pertama adalah an-nasr, pertolongan Allah bagi kita di dalam perlawanan kita kepada syaitan. Ataupun yang kedua al-hazimah, kekalahan di dalam pertarungan dengan syaitan. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. دعوة الشيطان لحزبه ولأتباعه هي أن يكونوا من أصحاب السعير. وظيفته مهمته عمله أن يأخذ من اتبعه إلى السعير وإلى الجحيم والعياذ بالله. Dan Allah pun kemudian mengatakan di dalam firman-Nya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, bahwa kata Allah, sesungguhnya syaitan menyeru kepada hizibnya, kepada kelompoknya, kepada pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, yakni tugas utamanya, pekerjaan utamanya adalah untuk menggiring mereka yang mengikuti syaitan untuk masuk ke dalam neraka. إذن الخسارة في هذه المعركة خسارة عظيمة جدا. كل خسارة تعوض في الدنيا نعوضها إلا هذه الخسارة في معركة الشيطان فإنها خسارة عظيمة كبرى لأن النتيجة أن يكون الخاسر من أصحاب السعير. Kerugian, kekalahan menghadapi syaitan adalah kerugian yang sangat besar, azimatun jiddan, kata Syekh. Dan beliau mengatakan setiap kerugian di dunia ini pasti ada gantinya, kecuali kerugian ketika seseorang kalah kepada syaitan. Karena mereka yang merugi di dalam pertarungannya, mengalami kekalahan dengan syaitan, maka mereka akan menjadi penghuni neraka Allah. Wa min rahmatillah jalla jalaluhu bina أنه أخبرنا في القرآن الكريم عن حال الخاسرين الذين خسروا هذه المعركة مع الشيطان. الله عز وجل أخبرنا بحالهم بالتفصيل. لماذا؟ لكي لا نكون منهم. انظر حال الخاسرين، هؤلاء الذين خسروا وهزموا أمام الشيطان، هذا هو حالهم فاحذر منهم. Dan di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang mereka-mereka yang kalah di dalam pertarungannya dengan syaitan. Bitafsil, kata Syekh, secara detail, semata-mata agar kita kemudian menghindar dari keadaan mereka dan tidak berakhir seperti mereka. Undur, maka perhatikan apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. هؤلاء الذين هزموا أمام الشيطان سيمرون بثلاث مواقف يوم القيامة. الآن سنقف مع هذه المواقف الثلاث ونرى حال هؤلاء الخاسرين في معركتهم مع الشيطان. Mereka yang terkalahkan oleh syaitan, maka mereka akan melewati 3 mawaqif atau 3 fase, 3 tahapan. Maka kita akan melihat keadaan mereka yang kalah atau terkalahkan oleh syaitan di dalam 3 keadaan ini. الموقف الأول يوم الحساب عندما يحشر الناس ويخرجون من القبور حفاة عراة غرلا ويرون أمامهم القيامة. الآن ننظر موقف هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان وهزموا أمامه. Mauqif yang pertama, fase atau tahapan yang pertama adalah ketika yaumul hisab, ketika ditegakkannya hari perhitungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika manusia-manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, dan kemudian mereka melihat di hadapan mereka yaumul qiyamah,
artinya kehancuran seluruh apa yang ada di dunia dan kemudian apa yang mereka harus hadapi setelah kejadian atau fase tersebut. لأن الشيطان قال لأتباعه في الدنيا أن القيامة لن تأتي وأن الساعة لا توجد وأنه لا حساب. هكذا أفهمهم الشيطان وهكذا قال لهم الشيطان فصدقوه وآمنوا بأن لا قيامة ولا حساب ولا بعث ولا نشور. Karena di dunia syaitan mengabarkan kepada mereka, kepada para pengikut syaitan, memberikan informasi, membisikkan kepada mereka bahwa tidak ada yang namanya hari kiamat, tidak ada juga yaumul hisab. Mereka dijauhkan dari perkara-perkara akhirat yang pasti terjadi ini. Dan kemudian para pengikut syaitan ini membenarkan syaitan dan mereka tertipu oleh syaitan. فإذا صدق الشيطان أنه لا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار فإن هذا الكافر يفعل ما يشاء في هذه الحياة الدنيا، يشرك بالله، يكفر بالله، يفعل المعاصي، الظلم، الفسق، الفجور، يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأنه لا حساب، لا عقاب، لا جنة، لا نار. فأول خطوة من خطوات الشيطان أن يقنعهم بأنه لا يوجد قيامة. Kemudian kata Syekh, mereka yang membenarkan syaitan, maka mereka mengatakan bahwa tidak ada akhirat, tidak ada azab, tidak ada surga, tidak ada apapun yang akan terjadi kelak. Maka mereka ini adalah orang-orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan melakukan berbagai macam perbuatan seperti kezaliman, kefasikan, dan kemudian fujur, yakni perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa mereka-mereka yang seperti ini kemudian akan celaka kelak pada hari kiamat. الشيطان كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم ماذا كان يقول لأتباعه؟ قال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. يقول هذا الرسول يخبركم أنكم تبعثون يوم القيامة، هذا ليس صحيح، هذا كذب. هيهات هيهات لما تعودون. Mereka, yakni syaitan, mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Nabi yang datang kepada kalian ini mengatakan, menjanjikan bahwa kalian ketika mati wa kuntum turaba, dan kalian dalam keadaan sudah menjadi tanah, itu kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan mengatakan kepada mereka, hayhata hayhata, ini jauh sekali, jauh sekali, ini tidak akan terjadi, kata syaitan kepada para pengikutnya. ويخبرنا الله عز وجل عن رجل من أهل الجنة يقول وهو في الجنة: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون. المهم كان هذا الرجل يقول قريني كان يخبرني أنه لا يوجد بعث ولا يوجد حشر ولا يوجد يوم القيامة. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita tentang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka di dalam surga, bahwa di dunia inna kana li qarin, sesungguhnya aku memiliki qarin, yakni syaitan yang menemani diriku, yang selalu mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idhama, apakah ketika kita mati dalam keadaan kita sudah menjadi tanah dan tinggal tulang belulang, bahwa kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul jannah mengatakan bahwa dulu pun syaitan telah mengatakan kepada diri mereka untuk memberikan keraguan bahwasanya mereka hamba-hamba Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. صدقوه اتبعوه وكفروا بيوم القيامة ففعلوا كل المنكرات في الحياة الدنيا
mereka-mereka yang mengikuti syaitan, mereka-mereka yang kemudian mengikutinya, mereka-mereka yang kemudian kufur dengan hari kiamat, maka mereka akan melakukan segala macam bentuk kemungkaran dan keburukan. فإذا بعثوا وأخرجوا من القبور وتيقنوا بيوم القيامة عند ذلك يلقون اللوم على الشياطين فيقولون هؤلاء هم السبب، هؤلاء الذين أضلونا، فيقولون هؤلاء الكفار يقولون للشياطين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. يقولون يا رب هؤلاء الذين أضلونا كانوا يأتوننا من جميع الطرق، من اليمين من الشمال من فوق يمنعوننا من الهداية، فهم سبب كفرنا. فالشياطين يردون عليهم يقولون لا أنتم لستم مؤمنين أصلا. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur dan kemudian menyaksikan apa yang terjadi pada hari itu, maka para pengikut syaitan ini akan menuduh dan menyalahkan syaitan. Mereka mengatakan bahwa haula humus sabab, bahwa para syaitan inilah penyebab kenapa mereka kemudian melakukan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka bahkan mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, kalian itu datang dari segala penjuru kepada kami, ya, menggoda dan mengganggu dari segala penjuru. Namun syaitan kemudian membantah ucapan mereka, bahwa syaitan mengatakan bahwa kalianlah sesungguhnya yang melakukan kekufuran. الموطن الثاني عندما يقف العبد للحساب، عندما يبدأ الحساب، عند ذلك يريد أن يتخلص ويرمي ذنوبه على الشيطان فيقول أن الشيطان هو سبب ضلالي. عند ذلك الله عز وجل يأذن للشيطان أن يتكلم، فيبدأ الشيطان يدافع عن نفسه ويرد هذه التهم عنه. Kemudian kata Syekh Hibatullah bahwa momen yang kedua, tahapan yang kedua yang akan terjadi, yaitu ketika hari perhitungan itu akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang ketika di dunia mengikuti syaitan, maka mereka akan melemparkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu kepada syaitan. Dan pada saat itu syaitan akan membela dirinya. Allah akan fayudafi'u an nafsihi, dan kemudian Allah izinkan dia untuk membela dirinya. Fayaqul Rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالشيطان القرين يقول ربنا ما أطغيته بل هو كان في ضلال بعيد، أنت أدرى بعبدك، عبدك هذا هو كان في ضلال بعيد، أنا ما أطغيته، أنا ما أضللته. فالله عز وجل يقول لهما بعد ذلك، الله عز وجل يقول لهما لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan yang membela dirinya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela dirinya akan mengatakan Rabbana ma atghaituhu, wahai Rabb kami, bahwa aku tidak pernah kemudian menyesatkan dirinya. Dia sendiri yang kemudian terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala menghentikan perselisihan antara syaitan dengan para pengikutnya dengan mengatakan la takhtasimu ladai, janganlah kalian berselisih di sisiku, aku sudah mengirimkan kepada kalian ancaman. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ma yubaddalul qawlu ladai, tidak ada keputusan yang akan berubah di sisiku atas apa yang terjadi di antara kalian.
Dan kemudian Allah memastikan wa ma ana bidzallamin lil abid, sekali-kali aku tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Fayadkhul haula al-kuffar ma'a syayatinihim wa yuhsyaruna fi nari jahannam. Uhsyuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun fayadkhuluna jahannam hum wasyayatin. Maka mereka-mereka yang keadaannya seperti ini, ahibati fillah, itu akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kumpulkan mereka-mereka yang zalim, yakni yang kufur, yang melakukan kekufuran, dan begitu juga dengan pasangan-pasangan mereka yang juga kufur, wa ma ya'budun, dan seluruh apa yang disembah oleh mereka ke dalam neraka. Al-mawqif ats-tsalits fi nar jahannam. عندما يدخل هؤلاء الكفار نار جهنم يبحثون عن الشياطين الذين أضلوهم. تخيل أهل النار من الكفار وهم يبحثون في نار جهنم عن الشياطين الذين أضلوهم. Dan kemudian di momen yang ketiga, mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang ketiga di dalam neraka, yakni orang-orang yang kufur yang dimasukkan ke dalam neraka ini, maka mereka akan mencari syaitan-syaitan yang telah menyesatkan mereka. Maka bayangkan kejadian ini akan terjadi, yakni ketika orang-orang yang dulu membenarkan syaitan, maka di dalam neraka mereka akan mencari sosok-sosok yang telah menyebabkan diri mereka masuk ke dalam neraka. Fayaqulun kama akhbarana Allah azza wa jalla, ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أهل النار يقولون يا رب أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, tunjukkan kepada kami dua jenis manusia atau dua jenis makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia, dan kemudian jadikan mereka di bawah telapak kaki kami, hinakan mereka di bawah telapak kaki kami, agar mereka menjadi orang-orang atau makhluk-makhluk yang rendah. Semua ini karena mereka sudah menyesatkan diri kami semuanya. Yatalawamun fi nari jahannam, antumus sabab, antumus sabab, antumus sabab. Yahduthu bainahum fi nari jahannam takhasum wa talawum wal iyadhu billah, ziyadatan ala azabihim hadha. Yang akan terjadi, ahibati fillah, mereka yatalawamun, saling menyalahkan satu sama lain. Mereka akan mengatakan kalianlah penyebabnya, kalianlah penyebabnya, dan ini akan terjadi terus menerus. Dan ini adalah tambahan siksaan bagi mereka di atas siksaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda dzalik yakhtubu asy-syaitan khutbah fi nari jahannam, yakun hunaka minbar lisyaitan yaqumu fihi khatiban. Qala Allah jalla jalaluhu وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة إبليس في نار جهنم، يخطب في أهل النار إن الله وعدكم وعد الحق. نعم، هو يعترف وعد الله حق، وعد الله صدق. قال لكم هناك جنة، قال لكم هناك نار، قال لكم هناك بعث، وعد الله حق. الله وعدكم وعد الحق. أما أنا
فوعدتكم فأخلفتكم وعدي كان كذبا وغرورا ثم بعد ذلك بدأ الشيطان يدافع عن نفسه. Kemudian kelak syaitan akan berkhutbah di dalam neraka jahanam. Ada satu mimbar yang akan dikhususkan untuk syaitan, di mana syaitan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan khutbah. Maka di antara apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah mengatakan waqala syaitan, dan syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang hak, bahwa kalian akan mendapatkan surga dan seterusnya. Wa wa'adtukum, dan aku pun memberikan janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi aku menyelisihi janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, ana ma kana 'indi sultan, lam a'khudhkum bil quwwah litaf'alu al kufra wasyirka wal ma'asi, lam ahmil as-silah fawqa ru'usikum wa innama da'awtukum fastajabtum li. Dan kemudian sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun ketika menggoda kalian, bahwa aku tidak punya kekuatan, ya, aku tidak mengancam kalian, aku tidak punya apapun yang membuat kalian mengikuti diriku, tapi kemudian kalian menjawab ajakanku, kata syaitan. Nah, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, lumu anfusakum la talumuni ana la amliku lakum syai'an wa antum la tamlikuna li syai'an. Dan kemudian kata syaitan, jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Walumu anfusakum, jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri, karena kalian sendirilah yang melakukan apa yang aku bisikkan kepada kalian. Nah, ثم يقول إني كفرت بما أشركتموني، أنا كفرت بكم وأنكرهم وجحدهم ورمى اللوم عليهم. Dan aku pun mendustakan, kufur kepada apa yang kalian jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku kufur kepada apapun yang kalian sembah, aku tidak menyembah mereka. Artinya syaitan melepaskan dan kemudian melemparkan kesalahannya kepada orang-orang yang mengikuti bisikan dan godaan syaitan. Nah, إذن الله عز وجل من رحمته بنا أخبرنا بالمواقف التي سيمر بها من اتبع الشيطان، من هزم أمام الشيطان. لماذا؟ لكي ننتبه، نحذر، لا نكن منهم. انظر أحوال وحال من اتبع الشيطان في هذه المواقف الثلاث وأنت الحمد لله ما زلت حيا، ما زلت مسلما، فتقول الحمد لله وتحرص على أن لا تكون في هذه المواقف الثلاث. dan di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan informasi tentang orang-orang yang terkalahkan dan kemudian mengikuti jalannya syaitan. Di dalam tiga keadaan ini, keadaan mereka agar kita kemudian menjauh dari keadaan mereka. Dari tiga momen atau tiga tahapan kejadian yang akan terjadi kepada para pengikut syaitan. Dan alhamdulillah kita masih hidup, kita masih muslim, dan kita berada di dalam ketaatan. Maka hendaknya kita kemudian menghindarkan diri kita dari tiga perkara atau tiga kemungkinan yang akan terjadi ketika mengikuti syaitan. Wa naqif lil isya. Nusalli insyaallah. Pembada dari muwasil insyaallah. Nah, barakallahu. Nah, mari sekalian kita hentikan sejenak untuk adzan isya dan kemudian salat. Setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan muhadharah bersama Syekh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada hadirin sekalian, kajian insyaallah akan kita mulai sebentar lagi. Diingatkan kembali untuk mengkondisikan putra-putrinya jika membawa anak dan juga memperhatikan barang bawaannya, dan mensilentkan alat komunikasinya. Sekali lagi dimohon untuk mensilentkan alat komunikasinya sehingga majelis ini berjalan dengan baik dan penuh kekhusyuan, sehingga kita bisa maksimal mengambil manfaat dari Syekh insyaallah taala.
وإلى الشيخ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، في الجزء الأول من المحاضرة عرفنا مصير المهزومين أمام الشياطين، ورأينا المواقف الثلاث التي سيمرون بها يوم القيامة. لذلك نحرص ونحذر أن نكون من هؤلاء الخاسرين والعياذ بالله. Ahibati fillah, kata Syekh, di bagian pertama dari muhadarah beliau sudah menjelaskan tentang masyiral mahzumin, tentang apa yang akan menimpa orang-orang yang terkalahkan oleh syaitan di 3 momen, di 3 peristiwa yang sudah dijelaskan tadi. Maka kita sebaiknya atau sungguh kita harus bersemangat untuk mencegah diri kita agar tidak termasuk di antara mereka-mereka yang terkalahkan. فإذن لا بد أن تتخذ الشيطان عدوا وتكون حريصا وتعرف خطوات الشيطان فلا تتبعها، وتعرف كيد الشيطان ومكر الشيطان ومداخل الشيطان عليك. Oleh karenanya, ketika kita sadar akan apa yang bisa dilakukan oleh syaitan, maka jadikanlah dia sebagai musuh, dan kemudian kita memiliki semangat yang kuat untuk menghindar dari seluruh apa yang dilakukan oleh syaitan. Kita mengenal jalan-jalan syaitan, berusaha mengetahui jalan-jalan syaitan, ataupun makar syaitan, ataupun madakhil, jalan-jalan yang menjadi tempat masuknya syaitan kepada diri kita. الشيطان أقسم بعزة الله أنه سيغوينا أجمعين، فأخبرنا الله عن ذلك فقال كما أخبرنا، ماذا قال الشيطان؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقسم بعزة الله أنه سيسعى ويجهد ويبذل كل قوته وطاقته في إضلالنا. Maka syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala biizzatillah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, qala fa biizzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, maka aku akan menyesatkan mereka semuanya. Namun kemudian syaitan mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yakni mereka-mereka yang tulus di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. الشيطان درس مداخل نفسك وعرف كل شيء عنك، يعلم أنك تسعى وراء الرغبات والشهوات والطلبات، فهو يعرف من أين يدخل عليك. Syaitan mempelajari seluruh jalan masuk ke dalam dirimu. Bahkan dia tahu tentang apapun yang terjadi di dalam hatimu atau di dalam dirimu. Kata beliau, dari raghabat, keinginan-keinginan, kemudian syahwat, atau dari jalan manapun yang bisa kemudian dia masuk ke dalamnya. الشيطان أقسم أن يجعل في فمك اللجام. اللجام هذا الذي يوضع على الدابة ثم تقاد في أي مكان يقودها الشيطان، فالشيطان يريد أن يضع في أفواهنا اللجام ثم يقودنا حيث شاء إبليس والعياذ بالله. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول الله عز وجل هذا آدم، هذا الذي كرمته علي، أنا سأحتنك ذريته، يعني سأضع في فمهم الحنك وأجرهم حيث شئت وأخذهم حيث أريد. Syaitan bersumpah juga kemudian akan meletakkan di mulut anak-anak Adam atau hamba-hamba Allah al-lijam, yakni tali kekang yang mengendalikan mereka, seperti tali kekang yang seringkali diletakkan di mulut hewan. Dan mereka dan syaitan ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hambamu yang engkau muliakan atas diriku, yaitu Adam alaihi salam,
maka saya akan melakukan ihtinak, saya akan mengikat leher mereka, dan saya akan menggiring mereka kepada perbuatan apapun yang saya inginkan. إذن الآن ننظر إلى أسلوب الشيطان وطريقته في إضلال عباد الله. أول أمر يفعله الشيطان هو النزغ، والنزغ هي معلومة سريعة يلقيها الشيطان إليك بسرعة. Maka kita akan melihat cara-cara syaitan untuk menyesatkan kita. Maka perkara yang pertama yang akan dilakukan oleh syaitan, atau uslub yang pertama, cara yang pertama, itu yang disebut dengan an-nazgh, yakni dia memberikan informasi cepat masuk ke dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Nah, misal tadkhulu majlisan fihi ba'd ikhwanik kanu yatakallamun falamma dakhalta sakatu. فالشيطان يقول لك كانوا يتكلمون عنك بسوء، كانوا يذكرونك بسوء. هذا نزغ من الشيطان. Contoh, kata beliau, seperti jika engkau memasuki satu majelis dan di dalamnya orang berbicara satu sama lain, namun ketika engkau masuk maka mereka diam semuanya, maka syaitan dengan cepat dan segera akan berbicara mengatakan kepada dirimu, yatakallamuna anka bisu, mereka itu tadi berbicara keburukan tentang dirimu. Dan inilah yang disebut dengan nazgh. Secepat itu informasi yang diberikan agar manusia itu kemudian melakukan perbuatan dosa. Atau syabun muslim yara imra'ah fasyaitan yulqi ilaih ta'arraf 'alayha unzur ilaiha ma'lumah sari'ah yulqiha syaitan. Atau seorang pemuda yang melihat berjumpa dengan seorang gadis atau seorang wanita, syabun muslim, dan syaitan kemudian akan mengatakan untur ilaiha, lihatlah dia, dan kemudian ta'arraf ilaiha, berkenalanlah dengan dirinya, dan secepat itu kemudian syaitan memberikan informasi agar pemuda itu kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Huna la budda an tudrik anna hadhihi al-ma'luma min asy-syaitan wa anna hadha al-amr wa hadhihi al-fikra من الشيطان. الذي يعرف أنها من الشيطان يستعيذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مباشرة إذا جاءتك هذه المعلومة وهذه الفكرة الخبيثة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. Dan barang siapa yang mengetahui, menyadari bahwa ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang muncul di hatinya ini datangnya dari syaitan, maka semestinya atau sepatutnya dia kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Jika datang an-nazgh, syaitan memberikan nazgh kepada dirimu, maka beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan al-khutwa al-ula min asy-syaitan an-nazgh. Fa idza 'arafta annaha min asy-syaitan wasta'adzta billah najawt min al-khutwah al-ula. Wa idza lam ta'lam wa lam tudrik annaha min asy-syaitan wa lam tasta'idz بالله عز وجل فإن هذا النغز قد دخل في قلبك وأن هذه الفكرة قد دخلت في قلبك. Jika engkau tahu bahwa ini datangnya dari syaitan, bisikan ini datangnya dari syaitan, dan engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau selamat, kata Syekh. Tapi jika engkau tidak tahu bahwa ini adalah bisikan dari syaitan, engkau tidak mengenalnya, dan kemudian engkau tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nazgh ini, maka nazgh ini akan memasuki ruang hatimu, kata Syekh. Al-khutwah ats-tsaniyah يبدأ الشيطان في مرحلة الوسواس قد نزغ ثم بعد هذا النزغ يبدأ مرحلة الوسواس وهي حديث النفس. في نفسك تبدأ تتحدث حول تلك المعلومة التي ألقاها الشيطان في قلبك، فتبدأ تفكر في هذه المرأة كيف طريقة الوصول إليها، كيف أصل إليها. نعم. Kemudian khutbah yang kedua atau cara yang kedua itu yang disebut dengan marhalatul wiswas, waswas yang kita kenal dengan waswas. Dan al-wiswas ini adalah hadithun nafs fi nafsika, kata Syekh,
dia adalah pembicaraan di dalam dirimu. Ketika engkau membicarakan bisikan syaitan, yakni berbicara lebih panjang lagi tentang bisikan syaitan, wa tufakkiru fih, engkau kemudian memikirkannya, seperti kata Syekh tadi, contoh pemuda muslim, maka mereka yang kemudian nazaknya masuk menjadi wiswas, dia akan berpikir tentang cara-cara bagaimana mendekati wanita ini. Nah, بعد الوسواس ينتقل الأمر إلى مرحلة المس. المس يصبح هذا الأمر شغلك الشاغل، وهذه الفكرة تشغلك ليلا ونهارا، وتبدأ تفكر في التطبيق العملي لهذه المسألة. Dan setelah fase waswas, maka syaitan akan berpindah kepada cara berikutnya yang disebut dengan al-mas. Al-mas ini adalah ketika fikiran atau waswas itu adalah menjadi sesuatu yang menyibukkan dirimu. Engkau memikirkannya siang dan malam, dan kemudian engkau akan mulai berpikir bagaimana caranya untuk melakukan perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Yaqulullah jalla jalaluh, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Al-khuruj min hadha al-mas kama akhbarana Allah azza wa jalla huwa at-tadhakkur. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ya, bahwa mereka-mereka yang tertimpa al-mas ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw, mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, ketika terkena taif al-mas dari syaitan, gangguan dan godaan dari syaitan, maka mereka tadzakkaru, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inilah jalan keluar dari keadaan di mana seseorang disibukkan oleh fikirannya untuk melakukan kemaksiatan. Fa idzahum mubsirun, kata Allah, jika mereka tertimpa ini dan kemudian ingat Allah, maka mereka bisa melihat yang hak, yang benar, dan kemudian meninggalkan yang tidak baik. Ba'da dzalik yantaqil asy-syaitan ila marhalat al-istihwadz. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ الشيطان استحوذ على هذا الإنسان وأنساه ذكر الله عز وجل فأصبح من جند الشيطان، أصبح يمارس هذا الفعل ويمارس هذه المعصية لأن الشيطان استحوذ وتمكن منه. Kemudian fase berikutnya adalah fase istihwadz. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istahwadza alaihimus syaitan, bahwa syaitan itu berhasil kemudian menguasai. Istihwadz itu artinya menguasai mereka-mereka yang diganggu oleh syaitan. Maka kemudian mereka lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah kemudian, kata Allah, yang disebut dengan ulaika hizbus syaitan. Merekalah kelompoknya syaitan, yakni orang-orang yang berhasil dikuasai oleh syaitan. Thumma ba'da dhalik yantaqil al-amr ila marhalatil hawa. Fayusbih fi'lul ma'siyah wa irtikabul ithm hawa. Yakfi an ya'muraka asy-syaitan fatunaffidh. Ya'mur wa anta tunaffidh biduni muqawamah, biduni rafdh. لا يحتاج أن يوسوس، لا يحتاج أن يستحوذ، فقط يأمرك والعياذ بالله وأنت تفعل المعصية. Maka fase berikutnya adalah fase al-hawa, kata beliau. Ini adalah fase di mana ketika kemudian perbuatan maksiat dan dosa itu akan sangat cepat sekali dilakukan oleh syaitan, oleh orang yang diganggu oleh syaitan. Yakni kapanpun syaitan menggodanya, maka dia akan melakukan tanfidz, dia akan melaksanakan apapun yang diinginkan oleh syaitan. Inilah yang disebut kemudian dengan fase al-hawa. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. الشيطان يقول لله عز وجل سآمر عبادك أن يبتكوا آذان الأنعام،
ثم آمرهم أن يغيروا خلق الله. يأمر وهم ينفذون، يطلب وهم يفعلون مباشرة. Syaitan mengatakan, bahkan bersumpah, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan memerintahkan mereka untuk memutus telinga-telinga binatang ternak sebagai bentuk penghambaan kepada syaitan. Aku pun akan memerintahkan mereka untuk mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku melakukan itu kepada mereka, maka mereka akan melakukannya secepat mungkin. فانظروا إلى حال أتباع الشيطان إلى أين وصلوا الآن في هذا الزمان. الشيطان يأمرهم كل يوم بأمر، وكل يوم يفعلون المعاصي والذنوب والمنكرات والشركيات والكفر بأمر من الشيطان، فأصبحوا عباد وأصبحوا عبيد للشيطان. كما حذر الله عز وجل بني آدم ألا يتخذوا الشيطان عبدا أو يكونوا عبيدا للشيطان، لكنهم عصوا أمر الله وأصبحوا يتبعون الشيطان ويعبدونه من دون الله. Maka inilah keadaan para pengikut syaitan. Maka kita lihat bahwa syaitan setiap hari memerintahkan kepada mereka satu perintah, yakni setiap hari syaitan berusaha untuk kemudian menimpakan dosa, kemaksiatan, kemungkaran untuk dilakukan oleh syaitan, untuk dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan seperti ini, maka hamba-hamba Allah ini berubah menjadi ibad atau abid atau hambanya syaitan. Alih-alih menjadi hamba Allah, mereka menjadi hamba syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hamba-hamba Allah untuk tidak menjadi hamba syaitan dan kemudian mengibadahi mereka. فالأمر خطير يا عباد الله، الأمر خطير. المعركة مع الشيطان الخسارة فيها خسارة أبدية والعياذ بالله، لا نجاة ولا مخرج من هذا المصير. إذا دخل الإنسان نار جهنم مع الشياطين من سيخرجه منها والعياذ بالله. فلذلك من الآن لا بد من الحذر، لا بد من الاستعداد، لا بد من معرفة كيد الشيطان حتى لا نقع في حباله ونكون عبيدا له والعياذ بالله. Maka perkara ini adalah perkara yang khatir, yang sangat berbahaya, yakni pertarungan kita dengan syaitan. Karena kekalahan di dalam pertarungan ini adalah al-khasarah al-abadiyah, akan menjadi kerugian selamanya. Bisa jadi menjadi kerugian yang selamanya. La najata, tidak ada keselamatan dan tidak ada jalan keluar. Siapa yang bisa menolong dirimu ketika engkau kemudian kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya waspada dan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan dengan syaitan dan kemudian mengenal tipu daya syaitan. Wa min rahmatillah azza wa jal bina annahu a'tana al-asliha التي نحارب بها هذا الشيطان ونقاوم بها هذا الشيطان. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita senjata-senjata untuk memerangi dan melawan syaitan. Nah, faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, "Idza awaita ila firashik faqra ayat al-kursi فإنه لا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ." Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya ketika Nabi mengatakan, idza awaita ila firashik, ketika engkau hendak tidur berbaring di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena ayat kursi ini akan menjaga dirimu sampai pagi hari. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjaga ya sepanjang malam itu sampai pagi hari bagi mereka yang membaca surah ayat kursi, melindungi mereka dari gangguan syaitan. Wa fi sahih Muslim 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum qubura al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yaqrabuhu syaitan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka rumah yang dibacakan suratul Baqarah
di dalamnya, maka rumah itu tidak akan didekati oleh syaitan. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تقربها البطلة يعني السحرة لا يقربون البيت الذي يقرأ أهله سورة البقرة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah yakni membacanya adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan untuk membaca surat Al-Baqarah itu adalah penyesalan. Wala yastati'uhal batalah, dan surat Al-Baqarah ini tidak bisa kemudian dilawan oleh para penyihir, oleh mereka-mereka yang mengirimkan sihir ke rumah kita. Nah, وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الآيتين الآخرتين في سورة البقرة قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الذي يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من كل سوء، كفتاه من كل شر بإذن الله تبارك وتعالى. Dan kemudian dalam sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW juga berbicara tentang dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qara'a biha fi lailatin kafatah, mereka-mereka yang membaca dua ayat terakhir ini di dalam satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dengan kedua ayat ini urusan seorang hamba Allah. Kata Syekh, ay kafatahu min kulli su'in wa syarr. Allah akan mencukupkan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka dari setiap keburukan yang akan menimpa diri mereka. حصنوا أنفسكم بهذه الأوراد بهذه الأذكار وتسلحوا بهذه الأسلحة التي ستنتصرون بها على الشيطان وحزبه وتكون من حزب الله المفلحون الفائزون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maka jaga diri kalian, lindungi diri kalian dengan wirid-wirid ini, dengan bacaan-bacaan ini. Maka ketika kalian menjadikannya sebagai senjata, maka kalian akan menjadi hizbullah, kalian akan terlindungi dari syaitan dan menjadi hizbullah, mereka-mereka yang beruntung di dalam kehidupan ini. Nah, وبهذا أحبتي في الله نكون إن شاء الله أخذنا الحذر والاحتياط والانتباه من هذا الشيطان الذي يريد أن يسوقنا إلى الجحيم والعياذ بالله. Dan dengan apa yang disampaikan ini, kata Syekh, kita sudah mengambil kewaspadaan dan penjagaan dari apa yang akan dilakukan oleh syaitan sebagai musuh kita yang berusaha untuk menggiring kita untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Dan kepada hadirin dipersilahkan, dan Syekh sudah mengizinkan hadirin jika memiliki pertanyaan untuk menyampaikannya kepada beliau, dan sangat diharapkan pertanyaannya jika memungkinkan itu ditulis di kertas, ya, ditulis di kertas. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ana aqra bil Indonesia tu mau terjem insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penanya ini bertanya, syaitan menyesatkan manusia dan jin, yakni menggoda. Apakah juga binatang-binatang juga dan tumbuhan-tumbuhan? Artinya apakah syaitan menggoda binatang dan juga tumbuhan? Qala sa'il, ana syaitan yudhillul insan wal jin. Hal, yani soal hal, kadzalika syaitan yudhillu al hayawanat wal ashjar, yani wal nabatat. Tafadhal ya Syekh. نعم. لا، الشيطان وظيفته يعني بني آدم وظيفته وعمله هو إضلال بني آدم. أما الحيوانات والأشجار والجبال هذه مخلوقات تعبد الله عز وجل ولا تكفر بالله عز وجل. الكفر والشرك والمعاصي والذنوب هي في بني آدم والجن فقط، والدخول إلى الجنة والدخول إلى النار وأيضا في الإنس والجن. أما بقية الحيوانات فلا يضلها الشيطان. Nah, Syekh menjawab bahwa
tugas syaitan itu adalah menyesatkan anak Adam. Yakni memang tugasnya menyesatkan Bani Adam. Ya, karena yang melakukan kekufuran, yang melakukan dosa dan kemaksiatan adalah anak Adam. Dan binatang serta tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga mereka hanya menggoda dan mengganggu anak Adam. Wallahu taala alam bissawab. Soal tsani, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Syekh Utsman. Ana ingin bertanya terkait membaca surat Al-Baqarah di rumah. Maka akan melindungi rumah tersebut dari syaitan dan melindungi diri dari sihir. Apakah dengan memutar rekaman murattal surat Al-Baqarah juga akan melindungi rumah tersebut serta apa yang ada di dalamnya dari syaitan dan sihir? Soal as-sa'il yaqul uridu an as'ala 'an suratil Baqarah yan an qira'atiha. Yani suratul Baqarah tahfadul bait minasy syaitan wa tahfadhu minas sihr. Wa hal yani bi إشغال الشريط مرتل يعني في داخل البيت يعني عدم قراءة أهله فيها هل كذلك يعني تحسن البيت من تلك الأمور؟ أما القراءة فهي عبادة، القراءة عبادة فلا بد أن يمارسها الإنسان بنفسه. الإنسان يقرأ ويرتل في بيته القرآن الكريم، لا يعتمد على المرتل إذا أردنا أن نتعلم، إذا أردنا أن نتعلم التجويد نتعلم القرآن نسمع المرتل. أما لحفظ البيت فإننا نقرأ بأنفسنا. قسم سورة البقرة بينك وبين زوجتك وبين أبنائك، كل أحد يقرأ شيئا منها حتى نختمها، أو نقرأها على مدار اليوم، في الصباح نصف جزء، في الظهر نصف جزء، في العصر نصف جزء، حتى ننتهي منها إن شاء الله. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa qiraah itu, membaca Al-Quran itu ibadah. Maka seseorang harus melakukannya sendiri, bukan kemudian dengan menyetel murattal. Yakni yaqra wa yurattil, baca kemudian bacalah dengan tartil. Ini yang akan menjaga rumah seseorang. Dan seseorang boleh, kata beliau, kemudian membagi pembacaan suratul Baqarah dalam satu hari di dalam waktu-waktu yang berbeda, ataupun membaginya dengan keluarga. Dia membaca sebagian, istrinya membaca sebagian, anak-anaknya membaca sebagian. Yani ini juga bisa kemudian mendatangkan perlindungan bagi rumah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya. Kepada ibu-ibu, mohon maaf jika membawa anak, mohon ditenangkan. Ya, barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ketika sakaratul maut, apakah syaitan masih menggoda manusia? Bagaimana cara berlindung dari godaan syaitan ketika sakaratul maut? As-su'al, inda maji sakaratul maut, hal syaitanu yani yuhawil an yudilla al-insan, fakaifa al-ittiqa yani min makaid syaitan inda sakaratul maut? نعم، الشيطان حريص على أن يضلك إلى آخر لحظة، ولا ينقطع أمله ولا ينقطع رجاؤه إلا إذا مت على التوحيد عند ذلك، ولكنه حريص إلى آخر لحظة أن يضلك ويخرجك من الإسلام. Syaitan itu tugasnya menyesatkan manusia sampai datangnya kematian kepada seorang hamba Allah. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda, menyesatkan manusia sampai detik terakhir. Yang membuatnya kemudian tidak berdaya lagi adalah ketika engkau meninggal, engkau mati di atas tauhid. بل ورد، نعم ورد أنه يتمثل على صورة أبيك وأمك، والإنسان في سكرات الموت يتمثل له الشيطان على شكل أبيه وأمه، ويقول له مثلا اتبع اليهودية فهي الحق، اتبع النصرانية فهي الحق، اتبع أي دين آخر غير الإسلام فهو الحق. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa syaitan kemudian menyerupai wujud orang tua, ayah ataupun ibu di detik-detik terakhir, dan kemudian menyampaikan kepada orang yang sedang sakaratul maut ini untuk mengatakan, atau mereka mengatakan bahwa agama Yahudilah yang benar,
Kemudian juga sebagian ada yang mengatakan agama Nasrani lah yang benar. Maka sampai pada tahap itu usaha mereka untuk menyesatkan manusia. لذلك من السنة إذا وجدنا إنسانا يحتضر أن نقف عنده ونلقنه الشهادة. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، نلقنه الشهادة قبل أن يموت حتى يموت عليها إن شاء الله. Oleh karenanya termasuk di dalam sunnah atau bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika kita menjumpai orang yang sakaratul maut, kita berdiri di sisinya dan kemudian melakukan talqin, mengatakan kepada dirinya qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, semata-mata agar saudara kita ini kemudian mati di atas kalimat ini. Amma kaifa nanju min hadhihi al-lahazat al-akhirah bi an nakun ala istiqamah في حياتنا كلها إن شاء الله، نستقيم على الصراط المستقيم، فإن شاء الله ربنا عز وجل يختم لنا بخير ويثبتنا. يقول الله جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه اللحظات في سكرات الموت الله عز وجل ينزل ملائكة على أهل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأن الإنسان وقت الموت يخاف ويحزن. يخاف من ماذا؟ يخاف مما ينتظره بعد الموت، ويحزن على ماذا؟ يحزن على ترك أولاده وزوجته وأبنائه، فيقولون له الملائكة يقولون لا تخافوا على ما ينتظركم بعد الموت ولا تحزنوا على فقد أهلكم وأبنائكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا جزاء الاستقامة ومصير أهل الاستقامة، الملائكة تثبتهم وقت الاحتضار وقت الموت. Masya Allah. Dan kata Syekh, cara untuk selamat kemudian, yakni selamat di akhir atau di detik-detik terakhir kehidupan, adalah dengan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya mereka-mereka yang berada di atas keistiqomahan akan diberikan akhir yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuthbituna, Allah akan meneguhkan hati dan jiwa kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat satu demi satu dan mengatakan kepada mereka alla takhafu, jangan takut dengan apa yang akan terjadi setelah kematian, kata Syekh, wala tahzanu, dan jangan bersedih atas apa yang akan ditinggalkan anak, istri dan seterusnya. Dan kemudian para malaikat ini akan mengatakan wa absyiru bil jannah, terimalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kalian berhak mendapatkan surga Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, kami yang akan menjadi penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Maka para malaikat akan turun membantu orang-orang yang beriman untuk tetap teguh sampai detik terakhir dari kehidupannya, mati di atas agama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, soal ladzi ba'da, pertanyaannya berbunyi, ana minta nasihat buat teman ana yang sekarang berada di fase bisikan waswas syaitan dan senantiasa mengikuti hawa nafsu dengan melakukan hal-hal di luar syariat. Kebetulan teman anak akhwat, dia mulai merokok, berpenampilan seperti laki-laki, melakukan maksiat yang lainnya. Syukran wa jazakallah khairan. Amin. As-sailah taqul uridu nasihah li sahibati al-an fi marhalatil wiswas wa kadzalika mumkin fi marhalatil hawa, yani hiya taf'alu a'malan
kharij syariah, yakni a'mal al-batilah al-munkarah. Yani hiya tashrabu dukhan, thumma talbasu libsatar rijal, thumma taf'alu al-ma'asi al-ukhra. Na'am, tafadhal. نسأل الله عز وجل لصاحبتك هذه الهداية بإذن الله، وأنت احرصي على يعني هدايتها وعلى نصيحتها، ولا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله عز وجل. Yang pertama kata Syekh, kita memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada teman anti ini. Dan tentunya anti pun jangan putus asa untuk senantiasa berusaha melakukan sebab-sebab hidayah bagi dirinya. هذه صاحبتك دليها على مجالس الخير، على الأماكن التي يجتمع فيها الصالحات يقرؤون القرآن ويتدارسون القرآن. خذيها معك إلى هذه المجالس، حببيها في هذه المجالس، ودائما تعاهديها بالنصيحة والتذكير والتخويف بالله عز وجل. Temanmu ini, maka ajaklah dia kepada majelis-majelis kebaikan. Ajak ke majelis-majelis di mana Al-Quran dibacakan, atau banyak orang-orang saleh, perempuan-perempuan salehah. Buat dia mencintai tempat-tempat ini, majelis-majelis ini. Dan kemudian jangan lepaskan dia, yakni jangan lepaskan dia dari tadzkir, takhwif, dari pengingat, nasihat kepada dirinya. Dan kemudian juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan ini. لا تقطع الأمل، لا تقولي لا فائدة، لا يمكن أن يهديها الله عز وجل، كلا، بل إن الله عز وجل إذا رأى صدقك في دعوتها وإخلاصك بإذن الله عز وجل ينجح هذا القصد، وبإذن الله يهدي صاحبتك. Sesungguhnya kata Syekh, jangan engkau memutuskan perjuanganmu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan seseorang. Jika Allah melihat kejujuranmu, keikhlasanmu ketika engkau melakukan ini, maka niscaya Allah akan memberikan hidayah sebagai balasan atas perjuanganmu untuk memberikan hidayah atau menunjukkan hidayah kepada temanmu ini. لا تدري متى تنزل الهداية عليه، يقذف الله عز وجل في قلبه الإيمان، ويقذف الله عز وجل في قلبه الطاعة بإذن الله تبارك وتعالى. Engkau tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dirinya. Tapi suatu saat nanti pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hatinya keimanan dan ketaatan. أحكي لكم هذه القصة. كنت قبل 20 سنة كنت أعمل داعية في مستشفى خاص بعلاج المدمنين للمخدرات. ما شاء الله. Saya akan menceritakan satu cerita yang terjadi kepada beliau, bahwa sebelum 20 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu beliau adalah seorang dai di rumah sakit khusus pecandu narkoba. أنا. Enam antum. Enam. فكنت أذهب إلى هؤلاء المدمنين هيروين، كوكايين، فأجلس معهم وأنصحهم أن يتركوا هذه الأمور ويستقيموا. Saya menceramahi atau menasihati mereka untuk meninggalkan ini berbagai macam obat-obat terlarang seperti heroin, kokain dan yang semisalnya. ثم تركت هذا العمل وبعد سنين طويلة كنت في مكة للحج. Dan kemudian saya meninggalkan pekerjaan ini. Dan setelah berlalunya waktu bertahun-tahun, saya kembali ke kota Makkah untuk haji. وانتهيت من الحج وكنت متعجل، فتاريخ 12 ذي الحجة أردت أن أذهب من مكة إلى جدة. Dan saya selesaikan amalan-amalan haji dan saya terburu-buru, kata beliau. Saya meninggalkan Makkah di tanggal ke-12 Dzulhijjah dan kemudian saya ingin berangkat kemudian ke Jeddah. فأريد سيارة تحملني من مكة إلى جدة والزحام شديد والناس ملايين والسيارات أجرتها في ذلك اليوم غالية جدا، قد تصل إلى 1000 ريال. ما شاء الله. من مكة إلى جدة 1000 ريال. Dan saya membutuhkan mobil untuk mengantarkan saya dari Makkah ke Jeddah. Pada hari itu macetnya luar biasa karena jumlah manusia berjuta-juta, jutaan orang. Dan kemudian ongkos kendaraan pun itu bisa sampai 1000 real untuk satu perjalanan dari Makkah ke Jeddah. فكنت أنتظر
في الطريق سيارة تحملني فتوقفت سيارة جديدة وجميلة وقال للسائق اركب يا شيخ. Dan ketika saya menunggu kata beliau, maka lewat atau berhenti satu kendaraan baru indah. Dan kemudian supirnya mengatakan, urkub ya Syekh, ayo naik mobil ini wahai Syekh. فقلت له بكم تحملني من مكة إلى جدة؟ قال اركب لا بأس، اركب فقط. قلت لا يمكن أن أركب حتى أعلم بكم. Kemudian beliau mengatakan berapa ongkosnya dari Makkah ke Jeddah. Maka orang ini mengatakan naik saja. Maka beliau tidak mau karena beliau ingin tahu berapa harganya dari Makkah ke Jeddah. أخشى أن يطلب مال وما عندي ما يكفي. Nah, takut dia minta uang kemudian beliau tidak punya uangnya. فقال اركب بسرعة قبل أن يأتي البوليس. فركبت معه وانطلقنا. Kemudian orang itu mengatakan, ayo cepat masuk sebelum datang polisi yang menilang kendaraan ini. Maka beliau kemudian naik dan berangkat bersama dirinya. وهو يمشي بالسيارة يسألني عرفتني؟ قلت ما عرفتك، من أنت؟ طول الطريق يسألني هل تعرفني؟ لا لا أعرفك. Orang ini sepanjang perjalanan mengatakan, kau kenal enggak sama saya? Dan ini dilakukan berulang-ulang dan beliau Syekh mengatakan, saya enggak kenal. الرجل ملتحي ويلبس لباس Subhanallah. أهل الدين ورائحة العطر الجميل وكاسة القرآن في سيارته. Masya Allah. Laki-laki ini Masya Allah ya, penampilannya syar'i, berjenggot, pakaiannya pakaian orang yang beragama baik, dan aroma tubuhnya wangi sekali dengan parfum, dan kaset-kaset murattal Al-Quran itu ada di dalam mobilnya. فلما وصلنا إلى جدة قال أنا كنت مريضا بالمخدرات في المستشفى وأنت كنت تنصحنا وتدعونا إلى الله والحمد لله قد تبت وتركت المخدرات وأنا بفضل الله الآن مستقيم. Masya Allah. Kata beliau, dulu saya adalah pasien di rumah sakit pecandu narkoba. Engkau menasihati kami untuk meninggalkan narkoba dan taat kepada Allah, dan aku bertobat ya dari perbuatan-perbuatan itu dan menjadi seperti itu keadaan. فلا تعرف متى يهدي الله عز وجل، قد تنصح إنسان ويهديه الله بعد سنوات. Engkau tidak tahu kapan hidayah itu datang. Bisa jadi engkau memberikan nasihat kepada seseorang dan hidayah itu datang bertahun-tahun berikutnya. إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، عليك أن تدعو، عليك أن تنصح، عليك أن تدعو لهم بالهداية، ثم الله عز وجل إذا استجاب وهداهم فالحمد لله رب العالمين. Tugasmu hanya menyampaikan. Engkau tidak bisa menguasai siapapun. Maka tugasmu hanya menyampaikan kebaikan kepada mereka, dan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Soal akhir wala? Mungkin ada soal akhir. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir mengingat waktu ya, agar Syekh bisa beristirahat karena beliau masih ada 2 kajian esok hari insyaallah taala. Penyakit apa nih? Kelas. Pertanyaannya, apakah penyakit hati itu perbuatan syaitan? Cara menghilangkan penyakit hati itu harus gimana? Menanggapi orang yang punya penyakit hati harus gimana? Pertanyaannya seperti itu. Soal ya Syekh, hal yani amrad al-qulub yani min amal syaitan, wa kaifa izalatu tilka al-amrad, wa kadzalika kaifa yani nata'amal ma'a ashab amradil qulub. أمراض القلوب الشيطان ينميها ويغذيها ويكبرها. Penyakit hati itu syaitan yang menumbuhkannya dan membuatnya menjadi besar. كل إنسان عنده مرض من أمراض القلوب، موجود في كل إنسان مرض من أمراض القلوب. فالمؤمن يعالج هذا المرض ويحاول أن يتخلص منه، والشيطان يأتي إلى هذا المرض ويزيده ويكبره وينفخ فيه. Penyakit hati itu ada pada diri setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak terbebas dari penyakit hati. Adapun orang yang beriman berusaha untuk menghilangkannya, mengobatinya. Adapun syaitan kemudian datang menumbuhkannya, membesarkannya. من أمراض القلوب الغضب
كلنا نغضب، لا يوجد إنسان لا يغضب، كلنا نغضب، ولكن الشيطان يستغل بعض الناس إذا غضب ينفخ النار في هذا الغضب حتى يصل والعياذ بالله إلى القتل، فيقتل أو يطلق زوجته. لماذا؟ لأن الشيطان استغل هذا المرض، مرض الغضب الذي في قلبه، وزاده والعياذ بالله. Di antara penyakit hati kemudian adalah amarah, al-ghadab. Dan tidak ada satupun di antara kita kecuali ada amarah di dalam hatinya. Nah, ketika seseorang marah, maka syaitan itu akan meniupkan kepada amarah ini sebagaimana angin meniupkan api, jadi membesarkannya. Bahkan terkadang amarah ini bisa sampai kepada pembunuhan, ataupun seorang suami bisa jadi sampai menceraikan istrinya. Maka ini yang dilakukan syaitan terhadap penyakit hati seseorang. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار فأمر الغاضب أن يتوضأ لأن الماء تطفئ النار فإذا توضأ الغضبان يطفأ غضبه. Dan Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa al-ghadab minasyaitan, amarah itu datangnya dari syaitan. Wasyaitanu khuliqa min nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Maka Nabi menganjurkan mereka yang marah untuk berwudu kemudian, maka api amarah itu akan padam biidznillah ta'ala. Nah, al-hasad min amradil qulub, wa kullu insan indahu hasad, kullu insan fi qalbihi hasad, lakin al-muslim yuhawil an yuzil hadha al-hasad بماذا؟ بأن هذا الذي حسدته النعمة التي عنده من الله، فلماذا تحسده؟ فيحاول أن يزيل هذا الحسد من قلبه. الشيطان يأتي إلى بعض الناس ويزيد في حسده ويكبر حسده. Contoh yang lain adalah al-hasad. Ini pun di antara penyakit hati. Dan tidak satu pun di antara kita melainkan di hatinya pasti ada hasad. Adapun orang yang beriman akan berusaha menanggalkan hasad dari hatinya. Dia akan menyadari bahwa kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa hasad? Adapun syaitan menambahkan ya kehasadan pada hati seseorang yang hasad, sehingga kemudian dia membenci saudaranya. Nah, فإذا أمراض القلوب الشيطان يوسوس فيها حتى يزيدها والعياذ بالله. فإذا نحذر من هذا الأمر، وكلما حاك في صدرنا أمر نستعيذ بالله، نتغير، نبدل، نزيل هذا الأمر من قلوبنا. أي مرض في قلبنا نحن الذين بإذن الله نستطيع أن نزيله أو نزيده ونرفعه باتباع الشيطان. Nah, dan setiap penyakit hati itu akan dihembuskan waswas oleh syaitan. Maka dengan waswas syaitan ini penyakit hati akan bertambah ya pada diri seseorang. Orang yang beriman akan berusaha menghilangkannya. Mereka yang menjadi pengikut syaitan akan terbawa oleh apa yang dibisikkan oleh syaitan. Maka kata Syekh, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita kemudian menghilangkan was-was tersebut, atau kemudian justru menambahkan penyakit di atas penyakit dengan mengikuti syaitan. Jelas ya? Baik. Dan beliau mengakhiri jawabannya, ahibati fillah, هناك شيء نختم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا من حزب الله المفلحين، حزب الله الفائزين الذين انتصروا على الشيطان وكيده ومكره في هذه الحياة الدنيا. Kata beliau, jazakumullah khairan, terima kasih kepada hadirin sekalian, dan beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya termasuk Hizbullah, kelompoknya Allah yang beruntung, yang menang, yang juga kemudian menang melawan syaitan di dalam peperangan dengan dirinya. Dan semoga Allah membalas kebaikan Syekh yang sudah menyempatkan hadir ke kota Bandung yang kita cintai ini. Semoga Allah menjadikan amal soleh beliau pemberat timbangan beliau kelak pada hari kiamat. Allah memberkahi dirinya, memberkahi keluarganya dan keturunannya, dan menggabungkan kita semuanya insyaallah di dalam jannah insyaallah. Amin Allahumma amin.
Dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.